sakit, ya beberapa rumah sakit di Kota Medan. Ya tentu sesuai dengan peraturan, ya tentu tidak boleh lebih dari 3. Iya dok. Nah kebetulan Dokter Rustam Effendi ini baru menulis buku di penerbit EGC dok ya. Oh iya. Bukunya ini penata laksanaan klinis kelainan gastrointestinal. Nah, dokter ini sekarang kan sibuk banget nih dok nih. Nah itu tuh gimana sih dok? Motivasinya apa? Di sela-sela kesibukan dokter ini kan sibuk banget, sudah ngajar juga, praktek juga. Itu masih sempat nulis buku tuh gimana? Iya. Jadi termotivasi begini ya, dari petua orang tua, para guru ya. Teruslah menuntut ilmu dan berbuat kebaikan. Ya, itulah yang ya dari beberapa petua, kemudian dari para penulis-penulis buku yang terkenal terdahulu. Ada satu lagi, ikatlah ilmu dengan menulis. Oh, berarti emang dari petua-petua itu dok ya? Kalau prosesnya sendiri pas ketika menulis bukunya ini berapa lama tuh? Ya, karena ini dilakukan di sela-sela kesibukan, ya tentu lebih kurang 10 bulan. Oh 10 bulan, lama juga berarti dok ya? Lumayan panjang. Nah tuh, bayangin nulis buku itu 10 bulan, kemudian di sela-sela kesibukan Dokter Rustam Effendi masih tempat-tempatnya sharing ilmunya dok ya? Makanya jangan sampai dibajak nih bukunya. Soalnya banyak banget yang begitu sekarang dok. Oh iya, dulu dokter pintar nih EGC ya. Gimana? Dimasukkan juga supaya jangan dibajak. Iya dok, kan nggak harus ada pesan-pesannya dok. Kasihan juga nanti. Soalnya banyak banget sekarang dok yang apa namanya itu pembajakan gitu kita udah. Oh ya? Wah, udah kasihan juga penulisnya. Oke, selanjutnya dok, dokter kan sudah lama ya dok ya pengalaman prakteknya dari tahun berapa tuh dok? Oh, kalau saya sama dokter tahun 1976. Wah 76, berarti udah 33 tahun. Di puskesmas 4 tahun, dulu kan wajib ya. Puskesmas terpencil ya. Kemudian setelah 4 tahun kita ngambil spesialis tahun 81, selesai spesialis dalam tahun 85. Oh iya. Itu kemudian diusus bertugas lagi sebagai spesialis ke daerah. Ya, balik dari sana ya kita mengambil pendidikan konsultan dan selanjutnya mengambil pendidikan dokter S3. Oh iya. Berarti udah panjang sekali dok ya? Nah selama pengalaman itu ada dokter itu memang harus belajar seumur hidup. Oh iya, emang lolos gitu dok ya. Harus mengerti continuing medical education dan continuing professional development. Oke. Terus selama belajar, selama mengabdi jadi dokter itu ada suka dukanya nggak? Wah ya, pengalamannya banyak. Yang tidak terlupakan itu kira-kira? Waktu di mana nih? Waktu mahasiswa boleh. Waktu mahasiswa suka dukanya waktu zaman kami itu belum ada fotokopi. Belum ada kopi. Jadi kalau nggak masuk kuliah, ya kita kerepotan. Kita harus menyalin, pinjam buku-buku dari senior, dari teman-teman. Berarti dicatat semua tuh? Iya. Waduh. Belum ada fotokopi waktu itu. Berarti sekarang udah kebantu banget ya dok ya? Ya. Berarti sekarang udah nggak boleh manja lagi nih kalau misalnya kuliah lagi ya. Nah terus dokter kan setelah menulis buku kelainan gastrointestinal ini dok, nah menurut dokter tuh gimana sih tantangan buat dokter yang ingin mengintervensi penyakit klinis ini dok, penata laksanaan klinis yang untuk gastrointestinal itu kira-kira tantangannya apa, terus kira-kira tuh yang harus dikuasai apa dok agar bisa? Kalau ditanya tantangan itu di bidang kedokteran pada aspek divisi manapun sama, ya. Artinya semua dokter wajib untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuannya, karena ilmu kedokteran terus berkembang. Ya. Seperti di bagian ke dalam ini kan banyak bagian-bagiannya, ada bidang ekologi hipertensi, gastroenterologi, bidang kardiologi, tropikal, medisi, rheumatologi, banyak ya. Jadi harus melakukan itulah yang saya katakan tadi, bahwasannya harus mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan ya. Jadi kalau tantangannya itu
di samping ilmu kedokteran dan teknologi kedokteran berkembang pesat, ya. Jadi kalau kita nggak mengikuti ya tentu kita ketinggalan. Oh gitu. Berarti salah satu cara mengikuti perkembangan pengetahuan itu dengan baca buku ini dok ya? Buku dokter ini. Ini salah satu yang mungkin bisa menjadi berkontribusi dalam khasanah keilmuan. Ya tentu banyak buku-buku yang bagus ya, tapi kita yang mencoba juga ikut berkontribusi. Oh iya. Nah ya, ngomong-ngomong tapi ada salah sini kita juga harus mengupdate ya. Makanya kita juga hidup ke depan itu membutuhkan masukan-masukan untuk bisa mengupdate buku ini pada edisi yang ke depan. Selanjutnya. Dan itu juga tentu merupakan misi juga dari EGC kan. Oh iya benar-benar. Karena emang salah satu misi EGC itu kita pengen memajukan pendidikan kedokteran. Ya. Jadi jangan sampai ketinggalan sama negara lain lah. Nah terus ngomongin bukunya sama buku yang lain dok. Kira-kira bedanya apa sih dok buku dokter ini sama yang lain? Ya tentu pada prinsipnya buku ini kan menulis tentang penataan klinis ya, penataan klinis pada kelainan gastrointestinal. Ya. Dia lebih fokus kepada gastroenterohepatologi yang merupakan bagian dari ilmu penggizian ke dalam. Ya. Dan buku ini juga mengambil berbagai referensi yang update. Oh yang terupdate ya dok. Ya tentu juga berdasarkan pengalaman kita waktu memberi kuliah. Oh iya. Ya, bahan-bahan juga yang kita dapat dari berbagai informasi foto-foto ilmiah, jadi kita rangkum dalam bentuk buku inilah. Sebagai dengan pengalaman dokter sudah 33 tahun dok ya. Itu saya belum lahir juga sudah. Oke. Terus di kata pengantar ini ada yang menarik dok, di kata pengantar yang dokter berikan di buku ini itu katanya sekarang teknologi kedokteran sudah maju, teknologi informasi juga sudah maju, tapi perlu arahan dok. Ya dari baik untuk mahasiswa atau dokter itu maksudnya gimana? Oh begini, berbeda dari zaman kami dahulu, sekarang ini kan mudah mengakses berbagai informasi, ya, dan pada era digital ini, era industri 4.0 ya kan, berbagai informasi yang ada itu kita harus bisa memilah-milahnya, mana yang bisa dapat diaplikasikan untuk pasar-pasar kita. Oh berarti cara tunjuknya itu salah satunya dengan buku ini dok ya? Ya mungkin ini bisa membantu. Soalnya kan kalau sekarang tuh teknologi informasi apalagi yang di internet kan susah dikendalikan dok ya. Jadi emang perlu banget kita kira-kira mana nih yang benar. Kalau ini kan sudah terbukti sangat benar gitu. Oke, sama terus sekarang itu kan banyak berkembang e-book gitu. E-book terus buku digital gitu. Terus kira-kira tuh kan kita menerbitkannya dalam buku cetak ya dok ya, yang sudah di print. Kira-kira tuh masih butuh nggak sih dok dokter dan itu untuk kebutuhan buku cetak itu? Ya, saya rasa masing-masing baik e-book, buku elektronik maupun buku hard copy itu masing-masing punya kelebihan ya. Yang satu mudah diakses, yang satu mudah ditanda-tandain ya. Masing-masing punya kelebihan. Masalahnya tinggal masing-masing kan punya masing-masing punya kekhususan tiap-tiap orang. Ada yang suka baca melalui digital, ada yang suka. Saya rasa itu saling melengkapi. Saling melengkapi dok ya. Jadi ternyata emang buku cetak masih dibutuhkan. Tentu. Soalnya banyak juga dok yang selama ini tuh pakai e-book, tapi ternyata e-booknya nggak jelas gitu dari mana ininya. Jadi ya ternyata masih dibutuhkan buku cetak. Ya. Nah terakhir dok nih, takut ganggu waktunya. Kan dokter kan dulu sudah kuliahnya sudah banyak tuh dok. Nah ada nggak sih dok tips buat belajar lebih efektif buat mahasiswa kedokteran atau mahasiswa spesialis? Ya, jadi sebagai dokter yang punya kesibukan, ya, apalagi mahasiswa yang banyak tugas, ya, itu kita harus bisa membuat manajemen waktu, sehingga
tugas-tugas kita tuh bisa kita selesaikan, jadi tidak dibiarkan menunggu. Oh gitu, jadi yang terpenting adalah manajemen waktunya dok ya, kapan kita kerjakan tugas. Dan konsekuen dengan manajemen waktu. Oke. Berarti intinya di manajemen waktunya nih. Buat sobat LGC yang pengen belajar lebih efektif gimana. Oke, kiranya cukup dari saya dok. Nanti kalau misalnya sobat EGC di rumah pengen beli bukunya, ini bukunya bisa beli di toko buku sayangan teman-teman semua. Nanti banyak beredar di toko buku ataupun bisa di official store kita di online shop. Jadi nanti buat teman-teman yang kejauhan toko bukunya dari rumahnya atau mager buat keluar karena sibuk praktek dan segala macam, bisa akses di official store kita. Nanti linknya ada di bawah. Oke, itu aja dok. Terima kasih. Mohon maaf ya dok. Sama-sama. Terus terakhir selamat ya dok, udah bukunya udah terbit dan besok kita mau launching ya dok ya. Ya, terima kasih juga saya ucapkan pada IGC yang telah menerbitkan buku ini. Oh iya, sama-sama dok. Nanti pokoknya kita kerjasama bareng buat ningkatin pendidikan kedokteran di Indonesia. Terima kasih oke sobat EGC, terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa like, comment, sama subscribe ya untuk intinya untuk channel kita. Oke, terima kasih. Dadah.